Selamat datang buat yang hari ini ikut DWU. Kita mau bahas turunan fungsi aljabar. Oke. Dasarnya turunan fungsi aljabar itu sebetulnya dari limit. Nah, nanti kepakainya itu turunan ini untuk soal-soal tentang laju biasanya. Laju perubahan volume, apa laju perubahan kecepatan gitu-gitu. Ya, jadi ini banyak dipakai di situ. Kita mulai dari limit ya, dari pengertian turunan sendiri itu dari limit. Jadi misalnya ada fx sama dengan 5x plus 3. Turunannya apa? Misalnya turunan itu biasanya dinotasikan seperti ini. F aksen x dibacanya. Atau kalau y, misalnya y sama dengan 5x ditambah 3, y aksennya itu apa? Tuh. Nah, definisi turunan sendiri itu dari limit kan, tadi aku bilang. Limit h menuju 0, ini definisinya ya. Limit h menuju 0, fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, seandainya kita masukin hanya 0, limit h menuju 0, fx plus 0 min fx per 0 gitu kan, berarti kan jadinya limit 0 per 0 gitu kan. Nah, ini harus di otak-atik dulu. Jadi ngotak-ngatiknya kalau misalnya kita mau mencari turunan dari fungsi fx yang di atas tuh 5x plus 3 dengan definisi limit. Ini limit h menuju 0 tuh f x plus h-nya itu kalau dari sini nih ini ya, f x plus h itu sama dengan 5 x plus h ditambah 3 gitu. Jadi setiap x-nya itu diganti dengan x plus h gitu kan. Nah, jadi di bawah ini saya tulis 5 kali x tambah h ditambah 3, ini yang bagian fx plus h-nya. Terus dikurangi dengan fx. Fx-nya adalah 5x ditambah 3. Nah, ini bagian fx-nya. Terus dibagi dengan h. Jadi, kalau dilanjutin, limit h menuju 0, kita buka-buka kurungnya ya. 5x ditambah 5h ditambah 3 dikurangi 5x dikurang 3 dibagi dengan h. Itu. Lanjut, limit h menuju 0. Nanti 5x sama 5x nih habis nih. Saling mengurangkan kan. Jadi tinggal ada, sama 3-nya juga habis nih. Itu. Jadi tinggal ada 5h dibagi h. Nah, jadinya kan h-nya nanti coret tuh. Jadi hasilnya tuh 5. Artinya y aksennya ya 5. Gitu. Jadi definisi turunan dari limit f aksen x adalah limit h menuju 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Gitu. Ini definisinya. Tuh. Nah, misalnya nih, contoh lagi ya, misalnya y sama dengan x kuadrat plus 5x plus 2 gitu. Pertanyaannya y aksennya apa? Atau fx, f aksen x-nya apa? Nah, menggunakan limit y aksennya adalah limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Nah, ini ntar aku ganti dulu biar nggak bingung. Kalau fx-nya sama dengan x kuadrat plus 5x plus 2, maka f x plus h itu sama dengan setiap x diganti dengan x plus h. Jadi x plus h pangkat 2 ditambah 5 kali x plus h itu ditambah 2. Tuh, kalau dilihat, kalian lihat setiap x di sini diganti dengan x plus h. Tuh. Jadi ini kita bongkar di sini aja ya, disederhanakan di sini. Fx plus h-nya sama dengan x
kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 5x plus 5h plus 2. Gitu. Nah, ini yang dipakai ke bagian limitnya nih. Limit h menuju 0. Fx plus h-nya diganti dengan yang ini, sepanjang ini. Ganti semua. X kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 5x plus 5h plus 2. Ini bagian fx plus h-nya. Kemudian dikurangi dengan fx-nya. Fx-nya adalah x kuadrat plus 5x plus 2. Dibagi dengan h. Limit h menuju 0. Nih, kita bongkar ya. X kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 5x plus 5h plus 2 dikurangi x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2. Dibagi dengan h. Jadi limit h menuju 0. Nanti ini ada yang bisa saling menghilangkan nih. X kuadratnya saling menghilangkan. 5x-nya juga saling menghilangkan. Plus 2-nya juga saling menghilangkan. Terus kita tulis hasil akhirnya ada 2hx plus h kuadrat plus 5h. Dibagi dengan h. Nanti kita bagi itu semua dengan h. 2x plus h plus 5 kan. Nah, kemudian baru h sama dengan 0 ini masuk sana. Jadi hasil akhirnya 2x plus 5. Nah, ini adalah f aksen x-nya atau turunan dari fungsi x-nya, yaitu 2x ditambah 5 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, yang limit yang h negatif 0, terus x plus h dikurang fx per h itu tuh rumus turunan fungsinya ya, Kak? Iya, kalau secara limit ya. Kalau dari definisi turunan dari limit itu yang ini. Bagian yang ini. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak. Yang lain gimana? Paham, Kak. Ya. Oke. Lagi ya. Misal fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 2. Tuh. Ini kita cari dulu aja fx plus h-nya. Gitu ya. Jadi 3x plus h pangkatkan 2 ditambah x plus h dikurangi 2. Jadi fx ditambah h-nya 3 kali x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat ditambah x ditambah h dikurang 2. Atau x plus h-nya 3x kuadrat plus 6hx plus 3h kuadrat ditambah x ditambah h dikurangi 2. Gitu. Jadi kalau mau nyari turunan fungsinya, aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Limit h menuju 0. Nanti ini bagian itu. Tuh. Terus dikurangi dengan bagian si fx-nya, yaitu 3x kuadrat plus x min 2 dibagi dengan h. Limit h menuju 0. Oh, tuh nanti ini habis nih ya, 3x kuadrat sama x kuadrat habis. Terus x-nya juga, ini juga. Gitu. Jadi sisa 6hx plus 3h kuadrat plus h dibagi dengan h. Atau limit h menuju 0, ini semua dibagi dengan x. 6x plus 3h tambah 1. Jadi hasil akhirnya adalah
Kalau H-nya 0-nya masuk sana, 6X ditambah 1. Artinya f aksen X sama dengan 6X ditambah 1. Gitu. Kan ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada, Kak. Nah, apakah setiap menurunkan suatu fungsi harus selalu melalui limit? Nah, jawabannya adalah enggak. Jadi, kalau ada fungsi f(x) yang berbentuk a x pangkat n, itu turunannya adalah aksen x sama dengan a kali n dikalikan dengan x dipangkatkan dengan n-1. Itu. Jadi, ibaratnya tuh x pangkat n kan. Nah, diturunin tuh n-nya tuh turunin ke depan, terus n-nya dikurangin 1. Gitu. Gitu. Nah, kayak contoh tadi tuh, misalnya tadi kan ada 5x plus 3, x kuadrat plus 5x plus 2. Tadi ada fx sama dengan 5x plus 3, terus ada fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 2, sama fx sama dengan apa tadi? 3x kuadrat plus x min 2. Nah, kalau bentuknya kayak gini, itu setiap suku diturunkan sendiri-sendiri masing-masing. Misalnya yang pertama nih, fx sama dengan, ini kan kalau 5 kali x plus 3 itu sama aja x-nya tuh pangkat 1 kalau nggak dituliskan. Jadi turunan pertamanya adalah ini pangkat 1-nya turunin ke depan, 5 kali 1, 5, x-nya pangkat 0. Itu karena 1 dikurangi 1. Ditambah dengan, sebenarnya di sini ada tulisan x pangkat 0. Tapi kan berapapun dipangkatkan 0 kan 1 kan, jadi nggak dituliskan. Nah, ini ada x pangkat 0. Jadi 0 turunin ke depan, 3 kali 0, 0. Ya udah, 0 aja gitu. Berarti turunan pertamanya adalah 5 kali 1, karena x pangkat 0 kan 1. Aksennya 5. Terus contohnya lagi yang ini, itu x kuadrat plus 5x plus 2. Nah, ini 2-nya turunin ke depan, 2 kali 1, 2, x pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah 5 kali x pangkat 0. Ditambah 0. Jadi kalau ada konstanta gitu ya, ini langsung turunannya 0 aja. Langsung ada. Tuh. Jadi f aksen x-nya 2x ditambah 5. Tuh. Lagi yang ini, x-nya 3x kuadrat plus x dikurang 2. Berarti turunan x-nya 2 kali 3, 6. X pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah 1 kali x pangkat 0. Jadi 6x ditambah 1. Itu ada yang mau tanya nggak? Kak, ini berlaku buat semuanya dong atau beberapa aja? Buat semua. Jadi yang paling atas nih, yang ini, itu berlaku untuk semua ya. Terima kasih, Kak. Gitu. Ini kalian yang coba ya. Fx sama dengan 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Turunan pertamanya apa? 4-nya kali 6 ya, Kak? Ya, 4-nya kali 6. Jawabannya ini bukan 24x pangkat 5 tambah 9x pangkat 2 min 4. Bentar. Gimana? 24x pangkat 5 terus Tambah 9x pangkat 2 min 4. min 4. Iya. Oke, kurang. Ada yang kurang? Kak, 4-nya ditambahin x, 4x. Ya, 4x harusnya. Itu ya. Karena ini 6-nya itu kan kaliin ke depan kan. Jadi 24, x-nya pangkatin 5 karena berkurang 1. Pangkatnya selalu dikurangin 1. Ditambah ini juga
3-nya kaliin ke depan. Jadi 9x pangkat 2, pangkatnya berkurang 1. Terus ini 2 kali 2, 4. X-nya pangkat 1. Kalau X pangkat 1 masih ada. Gitu. Masih ada X-nya. Gitu. Oke, coba lagi. Satu lagi. Fx sama dengan min 4x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 tambah 4. Turunan pertamanya apa? Min 20x pangkat 4 plus 6x Min 20x pangkat 4 plus terus 6x pangkat 2 6x pangkat 2 terus 12x apa? min 12x. Min 12x. Udah. Masih ada nggak? Tambah 4-nya diturunin kan? Iya, 4-nya dituruninnya apa? Hasil turunan dari 4 apa? 0. 0. Berarti ya udah, nggak perlu kita tulis tambah 0 gitu, nggak usah. Oh, Jadi kalau nggak ada variabelnya nggak dihituin. bukan nggak ada variabelnya. Ya emang 0 aja kan, kalau 0 nggak ditulis. Oh iya Kak, maaf. Gitu. Bisa ya menurunkan suatu fungsi kalau bentuknya penjumlahan seperti ini ya diturunkan setiap sukunya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada juga kalau tadi kan bentuk penjumlahan atau pengurangan tuh. Ada juga yang bentuknya perkalian, misalnya fx sama dengan 2x plus 4 dipangkatkan 6 gitu ya. Terus x min 5 dipangkatkan 7 misalnya. Ini kalau mau dijabarkan dulu menjadi suatu bentuk yang panjang, itu kan kelamaan, apalagi nih pangkatnya pangkat 7 kan, terlalu besar gitu. Nah, ini caranya dilakukan dengan namanya aturan rantai. Jadi, aturan rantai. Aturan perkalian, turunan dari fungsi perkalian. Jadi kalau Y sama dengan suatu fungsi U dikalikan suatu fungsi V yang masing-masing berupa fungsi fx ya. Jadi U itu sebagai fungsi X dan V juga sebagai fungsi X. Nah, turunan dari Y yang hasil perkalian U sama V ini adalah U-nya diturunkan sendiri, terus dikalikan dengan V, belum diturunin, ditambah dengan U-nya nggak diturunin, sekarang gantian V-nya yang diturunin. Gitu. Nah, ini aku nggak kasih pangkat dulu ya. Gini, misalnya gini. Ini ada. Nah, yang ini sebagai U, yang ini sebagai V. Jadi U-nya diturunin, hasilnya apa? U sama V-nya masing-masing apa kalau diturunin? Yang U apa, yang V apa? Yang U 12x bukan Kak? Yang 12. U-nya jadi 2. U-nya Yang jadi U-nya 2. Tadi soalnya ada Ya, pangkat 12. 6 sama 7. X. Oh, enggak, aku Yang- hapusnya tadi pangkatnya karena belum nyampe situ, aku lupa, keliru ngasih contoh. Oke. Nggak ada pangkatnya, belum ada pangkatnya. Jadi turunannya 2 ya. Oke, yang V-nya turunannya apa? Min 5 Kak. Bukan Kak. 1. 1 apa min 5? Ingat kalau konstanta diturunkan pasti 0. Jadi tinggal X-nya. Jadi X diturunkan apa? 1. 1 ya. Oke. Jadi turunan dari, ini ada yang nanya ya, nanti deh. Habis ini ya tanggung. Nah, jadi turunannya F aksen X-nya U aksen 2 kali V X min 5 ditambah U-nya 2X plus 4 kali V aksen 1. Itu. Jadi ngikutin yang ini. Tinggal dijabarin. 2X min 10 ditambah 2X tambah 4.
atau fx-nya sama dengan 4x min 6. Gitu. Paham nggak gimana? Ada pertanyaan nggak? Paham, Kak. Nih kita balik sebentar ke bagian ini ya. Yang ini ya. Yang soal ini 4x pangkat 6, nah ini 24. Nah itu hasilnya 4 kan dari 2 kali 2. Terus di sini ada negatif K, itu emang nggak ngaruh. Jadi enggak dong, karena sebenarnya ini tuh min 2, kemudian min 2 kali 2, berapa min 2 kali 2? Min 4 kan? Paham nggak maksud aku? Paham, Kak. Gimana Asya? Bingung nggak? Masih bingung nggak? Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi dibilang aja ya. Oke. Nah, misalnya lagi contohnya fx sama dengan katakanlah 3x kuadrat plus 5x min 2. Terus dikalikan dengan x kuadrat plus 6x gitu. Turunannya apa? F aksennya x-nya apa? Nah, ini dianggap sebagai U, terus ini dianggap sebagai V. Terus cari dulu masing-masing turunannya. U aksennya apa? Turunan dari U apa? 6x plus 5. Ya, 6x tambah 5. Turunan dari V? 2x plus 6. Oke, 2x plus 6. Yang lain kalau bingung tanyain aja ya. Nah, selanjutnya kita pakai aturan tadi, perkalian tadi. Fx sama dengan, F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. Turunan dari U adalah 6x plus 5 kan. Jadi 6x plus 5 dikalikan dengan V-nya yang belum diturunin. Ditambah U-nya nggak turun, jadi tetap 3x kuadrat plus 5x min 2 dikalikan dengan turunan dari V, yaitu 2x ditambah 6. Gitu. Kalau soalnya soal pilihan ganda, misalnya ya, udah dijabarin, nah ini harus jabarin. Tapi kalau ini soalnya soal esai, kalian selesai sampai sini, harusnya nggak disalahin. Gitu. Tapi kalau mau disederhanakan, ini harus dikaliin ngikutin aturan distribusi perkalian gitu. Cuman sih kalau aku kalau boleh saran ini 6x plus 5 mau dikalikan dengan x kuadrat plus 6x. Jadi dikalikan. Ya, perkaliannya bersusun kayak gitu. Jadi pertama tuh yang ini dulu nih. Dikaliin. Apa tuh hasilnya? 6x pangkat 3 kan. Terus yang ini. Sana. Apa hasilnya? 5x pangkat 2. 5x pangkat 2. Tuh, terus lagi yang ini. Apa hasilnya? 36x pangkat 2. 6x pangkat 2. 36x pangkat 2. Terakhir yang ini. 30x. 30x. Nah, kemudian kita tambahin. 6x pangkat 3 tambah 5x. 41 ya. 41x pangkat 2 tambah 30x. Ini kan yang pertama nih, yang ini. Itu kan. Terus kita ngaliin lagi yang bagian bawahnya. Bawahnya. Yang sini. Sebelah kanan. Itu tuh 3x kuadrat plus 5x min 2 dikalikan dengan 2x tambah 6. Ini dikali. Nah. Ini. Sama itu. Apa tuh? 6x pangkat 3. 6x pangkat 3. Lagi yang ini. 10x pangkat 10x kuadrat. 2x kuadrat. Lagi ini. Min 4x. 4x. 4x.
Lagi. Ini. 18 X Oke. kuadrat. 18 X kuadratnya taruh di bawah sini ya. 18 X kuadrat gitu. Lagi. 30X. Ini. 30X. 30. Terakhir. Min 12. Min 12. Oke. Ini ditambahkan. Jadi 6X pangkat 3 tambah 28X kuadrat tambah 26X min 12. Itu. Ini kan coret-coretan kita kan. Nah, terus yang ini kan mau ditambahin kan. Di sini kan operasinya penjumlahan tuh. Itu dijumlahin. Nah, jumlahin deh. 12X pangkat 3 tambah 69X kuadrat tambah 56X dikurangi 12. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, maaf mau nanya. Kalau yang di soal sebelumnya yang tadi jawabannya 6X plus 1 itu satunya dari mana ya? Dari turunan X. Bentar ya. 6X plus 1 tuh ini kan. Ini kan. Nah. Ini X kalau diturunin tuh apa kan? X itu artinya 1 dikali X. X-nya sendiri pangkat 1. Kemudian ini pangkatnya dikaliin kan 1 kali 1 berapa? 1 kan? 1. Terus X-nya dipangkatin 0. X pangkat 0 sendiri adalah 1. Jadi tinggal 1 kali 1. Makanya 1 kali 1 hasilnya 1. Gitu. Paham nggak? Ini sekarang kalian yang coba sendiri ya. Ambil alat tulis. Fx sama dengan 5X plus 8 dikalikan dengan 2X kuadrat plus 3X min 2. Turunan pertamanya apa? Pakai cara yang tadi. Tuh, masih aku tunjukin contohnya yang di atas. Rumusnya yang ini. Yang turunan pertama 5 plus 0 bukan, Kak? 5 plus 0, ya. Ya 5 kan jadinya. 5 tambah 0, 5 ya. Ya, benar. Turunan pertamanya yang U-nya kan. Ini U ya. Ini V. Jadi turunan U-nya 5. Oke, lanjut. Lanjutin. Yang V-nya 4X. 4X plus 3. Oke, 4X plus 3. Betul. Oke, jadi F aksen X-nya apa? Sekalian biar sekalian latihan ya, kalian jabarin sampai hasil akhir yang paling sederhananya. Jadi kalau di atas contohnya sampai kayak gini. Ini udah ada yang ngetik jawaban, tapi beda. Yo. Kenapa beda? Harusnya sama. Nanti cek jawaban ya. Tuh, 3 orang beda semua tuh. Nanti kita cek ya. Coba aku masih tungguin teman-teman yang lain yang mau jawab. Nah, ada yang udah sama nih. Tweety sama Nina udah sama. Nanti kita lihat ya apakah itu jawabannya apa bukan. Oke, kalau Sina, Abel juga sama. Oke, kita coba ya. Ini jadinya waksen V-nya 5 kali 2X kuadrat plus 3X dikurangi 2 ditambah dengan U-nya 5X ditambah 8 kali dengan V aksennya 4X ditambah 3. Oke. F aksen X-nya ini dikaliin 5 semua, 10X kuadrat tambah 15X dikurang 10 ditambah dengan, ini kalau dikalikan
Kalau pakai cara tadi ya, 5x plus 8 sama 4x tambah 3, ini dikali 20x kuadrat plus 32x plus 15x ditambah 24. Ini 20x kuadrat plus 47x tambah 24. Ini 20x kuadrat plus 47x tambah 24. Oke. Jadi hasil akhirnya 30x kuadrat ditambah 62x ditambah 14. Oke. Gimana? Yang tadi jawabannya beda, coba diperiksa lagi ada kesalahan di mana buat jadi pelajaran gitu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi nanti gitu. Oke, mau lanjut yang lain atau masih mau latihan yang bentuknya perkalian kayak gini? Lanjut Kak, nggak apa-apa. Lanjut nih. Oke, aman ya. Kalau ada pertanyaan di belakang nanti tanyain aja. Oke, nah sekarang kalau misalnya kalau tadi kan perkalian, penjumlahan, pengurangan sama bentuk perkalian udah. Nah, ada juga yang fungsinya bentuknya pembagian. Misalnya U dibagi V gitu. Nah, ini cara menurunkannya adalah dengan X-nya ini U aksen V dikurang. Kalau tadi kan ditambah ya, kalau ini dikurang. U V aksen dibagi V pangkat 2. Gitu. Jadi ini kita pakai ini kalau pembagian. Gitu. Misalnya fx sama dengan 5x plus 7 per min 2x plus 1. Gitu. Nah, yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Kemudian diturunkan masing-masing sendiri-sendiri. U aksennya 5, V aksennya min 2. Kemudian kita pakai rumus di atas. Turunannya adalah U aksen ini 5 kali V yang ini kan, min 2x tambah 1. Awas bukan ditambah tapi dikurang dengan U 5x plus 7 kali V aksen min 2 dibagi yang V ini dipangkatin 2. Jadi min 2x tambah 1 dipangkatin 2. Gitu. Jadi F aksen X-nya sama dengan min 10x ditambah 5 plus 10x ditambah 14 per min 2x tambah 1 dipangkatin 2. Jadi akhirnya 19 per min 2x plus 1 pangkat 2. Kalau mau dijabarin yang bawah boleh jadi 4x kuadrat min 4x ditambah 1. Itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau bingung tanyain. Nggak ada, Kak. Oke. Sekarang kalau ini gimana? X-nya sama dengan kuadrat plus 3x min 1 per 2x kuadrat min x plus 2. Turunannya apa? So, silakan dicoba. Oke, Asya nanya, Kak itu dapat aksennya dari angka awal apa gimana kok langsung tiba-tiba 5 sama min 2? Karena kan gini, jadi ulang lagi nih bagian sini. Karena kan U-nya itu 5x plus 7 kan. Artinya kan ini sama aja, U-nya itu 5x pangkat 1 ditambah 7x pangkat 0 kan. Jadi kalau diturunin 1 kali 5, 5x-nya pangkat 0. Dikurangin 1 ditambah 0 kali 7, 0. Tuh.
5x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Berapapun dipangkatkan 0, asalkan bilangannya bukan 0, itu hasilnya adalah 1. Jadi U aksennya itu 5. Nah, hal yang sama juga berlaku saat mencari V aksennya. Itu paham nggak, Asya? Oke, gimana nih yang contoh kedua, ada yang udah dapat belum? Dari U aksennya dulu deh. Nih, U aksennya apa? X pangkat plus 3 bukan Kak? Oh, nggak ada pangkatnya ya. Kan pangkatnya ada dikurang 1. 2 dikurang 1, 1. Yang V-nya Mm-mm. 2x pangkat 2 4x plus x plus 2. Nah, 4x 4x min 1. Yep. Ya, salah. Salah baca. Kalau baca 4x min 1 ya. Oke. Sekarang F aksen X-nya kita susun untuk dari F aksen X-nya. Gitu. Apa tadi? U aksen V min U V aksen per V kuadrat kan. Jadi apa tuh? 2x plus 2. 2x plus 3 Oh iya, dikalikan dengan di V-nya yang mana V-nya? yang bawah. Oke, 2x 2x min X plus 2 gitu ya. Dikurang, nggak usah dikurang ya. U-nya apa U-nya? x kuadrat plus 3x min 1. V aksennya apa V aksennya? 2x plus 3. V apa U? V ya? 4x V min ya. 1. Min 1 per V pangkat 2x 2. kuadrat. Berarti Iya. 2x kuadrat min X plus 2 dipangkatin 2. 2. Oke. Kita jabarin yang sebelah kiri dulu. Ada 2x kuadrat min X plus 2 dikalikan dengan 2x plus 3. Nah, kaliin. Apa tuh? Ayo, kayak gimana tadi? Ngaliinnya. 4x pangkat 3 Terus? plus 2x kuadrat Min 2x kuadrat. x kuadrat plus Terus? 4x Plus 4x. Terus? 6x kuadrat 6x kuadrat. Sini ya. Taruh di bawahnya. Terus? min 3x plus 2. 3x plus 6. Oh iya. Ya. Oke. Ini terus ditambah ya. 4x pangkat 3. Terus? 12x pangkat 2. 4x pangkat 2. Oke? Plus x plus 6. Ya. Itu ya. Yang sebelah kirinya ini. Oke. Yang sebelah kirinya. Sekarang yang sebelah kanannya. Sebelah kanannya tuh x kuadrat plus 3x min 1 dikalikan dengan 4x min 1. Sok, silakan dikalikan. Oke, 4x pangkat 3, terus 12x kuadrat ya, terus min 4x min 4x, terus x kuadrat min x kuadrat, terus min 3x min plus 3x plus 1. Ini dijumlahkan. 4x pangkat 3, terus apa? Min 11. Plus 11. Plus 11x kuadrat, terus Min 7x. ya, min 7x tambah 1. Oke, ini ya. Ini harus
kurung. Karena nanti kita bisa salah kalau lupa ada kurungnya. Oke. Terus ini dibagi dengan 2x kuadrat min x plus 2 dipangkatkan 2. Oke. Nah, 4x pangkat 3 dikurangin dengan 4x pangkat 3. Habis ya. Terus, jadi ini kita boleh coret aja. Terus, 4x pangkat 2 dikurangin 11x pangkat 2. Apa? Min 7. Min 7. X pangkat 2. Gitu. Ya. Terus lagi yang X dikurangin min 7X. Plus 8x. Plus 8X. Lagi terakhir 6 dikurangin 1. 5. 5 per 2x kuadrat min x plus 2 dipangkati 2. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Kak. Kak, mau tanya cara cepat ngitung yang 2x kuadrat min x plus 2 pangkat 2 itu gimana ya, Kak? Yang mana? Ini. Iya. Ini mau dijabarin gitu maksudnya? Iya, Kak, cara cepat ngitungnya. Kalau mau dijabarin kayak tadi aja sih, 2x kuadrat min x plus 2 dikalikan dengan 2x kuadrat min x plus 2 gitu aja. Kaliin kayak tadi. Coba kaliin deh, kalian. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, jadi kayak tadi aja gitu. Nanti hasilnya apa di sini? Yang pertama ini yang dipakai. Ya, ke sana. Terus pas yang ini dikalikan ke atas 1, 2, 3, hasilnya taruh di sini di bawahnya. Terus yang terakhir ini kalikan ke atas, taruh di bawahnya lagi. Terus dicumain kayak tadi aja. Oke, ada lagi? Mau ditanyain dulu. Kak, cara ngali yang 2x pangkat 2 min x plus 2 pangkat 2 itu bisa kayak gini nggak caranya? 2x pangkat 2 dikali 2, terus min x dikali 2, terus 2 dikali 2, gitu sama nggak hasilnya? Kak? Dipangkatin masing-masing, nggak bisa dong. Maksud kamu gini ya, misalnya 2x pangkat 2 dipangkatin 2, dikurangi x pangkat 2, pangkat 2 Iya, tambah 2 pangkat 2 gitu, nggak boleh. Nih, kenapa nggak boleh? Lihat ya, kalau pakai angka misalnya 5 kurangi 2 tambah 1 dipangkatin 2 tuh harusnya berapa? 5 kurang 2, 3. Bener nggak? 16. 3 tambah 1, 4. Ya kan? 4 pangkat 2, 16. Harusnya 16 nih ya. Bener nggak? Harusnya 16 ya. Kalau masing-masing 5 pangkat 2 kurangi 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. 25 kurangi 4 ditambah 1. 16 juga nggak? 25 kurang 4, 21. 21 tambah 1, 22. Beda kan? Yang benar yang mana? Oke, yang atas apa bawah? Yang atas kan? Yang atas. Karena kan operasi di dalam kurung harus didahulukan gitu kan? Gitu. Makanya nggak boleh ya kalian menguadratkan masing-masing kayak tadi, nggak boleh. Jadi harus pakai distribusi perkalian gitu. Biar gampang, biar ya cara kayak gini nih, perkalian bersusun kayak gini nih, biar apa ya, nggak belibet sama kepanjangan ke samping gitu. Kadang-kadang kan kalau nulisnya ke samping panjang gitu, tetet panjang gitu ya. Kadang-kadang ada yang kelewat atau ada tandanya salah gitu. Jadi kalau pakai perkalian bersusun kayak gini, mudah-mudahan gitu mengurangi resiko salah gitu. Oke. Itu tadi ya. Ini kalau tadi kan di awal udah ada, ini review lagi. Kalau fx sama dengan a x pangkat n, maka f aksen x sama dengan
A kali N kali X pangkat N min 1. Terus kalau ada Fx sama dengan U kali V dengan U-nya adalah sebagai fungsi X dan V-nya sebagai fungsi X, maka F aksen X adalah U aksen V ditambah V U V aksen. Terus kalau pembagian U per V, maka F aksen X-nya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini udah belajar 3 macam nih. Nah, sekarang kalau bentuknya fungsi yang ada pangkatnya, misalnya nih, Fx sama dengan 5x plus 7 pangkat 10 gitu misalnya. Kan kalau dijabarin dulu kepanjangan kan, bener nggak? Kalau dijabarin dulu, aduh, entah mau berapa lama. Nah, kalau kayak gini, ini namanya pakai aturan rantai. Jadi, kita turunin dulu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Bentar. F X sama dengan X pangkat 10. Bukan Fx. Sorry. Misalnya Gx-nya X pangkat 10 dan Hx-nya adalah 5x plus 7. Nah, kalian di kelas 10 kan ada tuh belajar tentang fungsi komposisi. Nah, ini tuh Fx-nya adalah G komposisi H X gitu kan. Coba deh kalian kalau fungsinya dikomposisikan berarti kan G dari Hx. X-nya G-nya itu X pangkat 10. Jadi 5x plus 7 ini disubstitusikan ke dalam X pangkat 10. Jadi 5x plus 7 pangkat 10. Nah, ini tuh buat apa sebenarnya kok beloknya ke sini gitu. Nah, karena kalau di ini kan, bentar aku lupa ininya. Oke, kalau Fx adalah G komposisi H dari X, maka turunan fungsi X adalah turunan fungsi G X terhadap, nulisnya ribet deh kalau gini. Intinya gini, biar kalian gak bingung juga. Intinya adalah kalau ada U X terus ada V T gitu ya. Terus ada F T sebagai U komposisi V gitu. Ya, U komposisi V. Nah, F aksen T-nya itu UX per DX kali V T per DV DT. Oke, contoh aja ya. Ini kita skip asal mulanya dari mana karena aku sendiri lupa. Oke, sorry. Nah, misalnya gini, kembali ke soal aja. Karena kalau asalnya dari mana tuh kadang-kadang suka ngeblank. Gini, ada fungsi Fx sama dengan ini fungsi komposisi sebenarnya. Jadi turunannya itu berantainya tuh maksudnya gini. 10-nya diturunkan ke depan 10, 5x plus 7 pangkat 9, biasa dikurangi 1. Tapi harus dikalikan lagi dengan turunan dari fungsi si yang di dalam tanda kurungnya ini yang dipangkatin, yaitu 5 gitu. Makanya tadi ada ini tuh turunannya si fungsi yang V yang U gitu ya, terus yang ini turunan si V-nya gitu. Paham nggak sih? Bingung nggak? Bingung ya? Masih bingung, Kak. Masih bingung ya? Yaudah deh, ini lupakan aja yang bagian sini ya, penurunannya dari mana. Karena itu kadang-kadang nurunin dari mana tuh memang bingungin sih. Ini contoh nih tadi kan satu ya. Misalnya nih lagi nih, contoh lagi.
Misalnya fx sama dengan 2x pangkat 3 min x gitu. Dipangkatin 6. Nah, turunannya itu 6-nya turunin, taruh depan 6 kali 2x pangkat 3 kurangi x, dipangkatin 5, karena 6-nya dikurang 1 kan. Itu. Nah, tapi harus dikalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam sini nih. Ini nih turunin lagi nih. Turunan yang di dalam situ tuh 6x kuadrat dikurangi 1. Gitu. Jadi hasil x-nya itu 6 kali 2x pangkat 3 dikurangi x pangkatin 5 kali 6x kuadrat dikurang 1. Itu. Masih bingung? Yang lain gimana? Masih bingung nggak? Paham nggak? Lumayan paham, kepaham. Mengerti, Kak. Misalnya lagi ya, fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x plus 6 pangkat 3. Turunan fungsi x-nya apa? 3 kali 4x kuadrat Kuadrat plus 2x plus 6 pangkat 2. plus 2. Terus ini harus ada lagi dikalikan dengan apa? 8x tambah 8x plus 2. 6x. Plus 2. Oh. Oke. Ya kan? Bener nggak? 8x plus 2. Gampang kan? Bisa? Insya Allah, Kak. 8x plus 2-nya dari mana ya, Kak? Dari turunan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung diturunin jadi gini. Oh, ya. Makasih, Kak. Oke, sekarang yang variasi ya. Aku punya fx sama dengan 5x kuadrat plus 6 pangkat 3 dikalikan dengan 2x kurangi 3. Ini U-nya. Ini V-nya. Jadi U aksennya 3 kali 5x kuadrat plus 6 dipangkatin 2 dikalikan dengan 10x. Terus V aksennya adalah 2. Paham nggak ini? Sampai sini dulu paham nggak? Jadi 30x, U aksennya ya, 30x kali 5x kuadrat plus 6 dipangkatkan 2. Ada yang bingung? Enggak, Kak. Paham, Kak. Oke, jadi, nah karena ini perkalian kan, U kali V kan, turunannya adalah U aksen, berarti 30x kali 5x kuadrat plus 6 dipangkatin 2 kali V aksen, V aksennya 2, V aksen kali V. V-nya 2x min 3. Ini bagian U aksen, ini bagian V. Ditambah U. U-nya 5x kuadrat plus 6 pangkat 3 kali V aksen. V aksennya 2. Ini bagian U, ini bagian V aksen. Sampai sini, paham? Paham, Kak. Oke. Kalau soal esai sampai sini aja selesai, sebenarnya nggak masalah ya. Cuma kalau soal pilihan ganda, kadang-kadang harus di otak-atik dulu sampai jawaban yang kita dapat itu sesuai dengan yang di optionnya gitu kan. Nah ini kita kaliin 30x-nya dengan ini. Jadi dapatnya 60x kuadrat min 90x kali 5x kuadrat plus 6 dipangkatin 2. Ditambah, nah ini kan ada, kalau kalian lihat, ini ada 5x pangkat 2, ini pangkatin 2 kan. 5x kuadrat plus 6-nya dipangkatin 2. Nah, sementara yang di sebelah ini, pangkatin 3, nah itu kita pecah dulu coba.
5x kuadrat plus 6 dipangkatin 2 kali 5x kuadrat tambah 6 dikali 2. Paham nggak? Kan sama aja kan jadi pangkat 3 tuh. Iya, Kak. Ya. Terus 60x kuadrat min 90x dikalikan dengan 5x kuadrat plus 6 dipangkatkan 2 ditambah ini yang bagian ininya kaliin jadi 10x kuadrat plus 12 dikalikan dengan 5x kuadrat plus 6 dipangkatin 2. Nah, sekarang yang ini kita tulis di luar. Tulis sendiri. Nah, ini ya 60x kuadrat min 90x ditambah 10x kuadrat plus 12 ini. Nah, ini yang saya bilang ditulis di luar. 5x kuadrat plus 6 dipangkatin 2. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Sama aja kan kalau dikalikan lagi distribusi perkalian kan? Benar nggak? Iya, Kak. Ya, oke. Jadi f aksen x-nya sekarang yang di dalam tanda kurung siku bisa diselesaikan kan? Bisa disederhanakan lagi. 60x kuadrat tambah 10x kuadrat 70x kuadrat min 90x plus 12. Itu. Dikalikan dengan 5x kuadrat plus 6 dipangkatin 2. Nah, ini bentuk yang paling sederhananya. Kayak gitu. Biasanya nanti di pilihan gandanya mintanya yang bentuk akhir yang seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Cara menyederhanakannya. Kak mau tanya, Boleh. Tanya apa? cara kita biar tahu pakai rumus yang ke-1, ke-2, ke-3 yang tadi tuh gimana, Kak, ngebedain? Kalau lihat aja penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Misalnya nih, ini kombinasi banyak nih ya. Sama dengan misalnya x kuadrat plus 3x dikali 2x plus 4 ditambah lagi dengan 2x pangkat 3 plus 8 dipangkatin 5 misalnya. Nah, pertama, ini dilihatnya sebagai suku sendiri-sendiri nih. Setiap penjumlahan yang dipisahkan oleh penjumlahan, ini kan ada penjumlahannya di sini. Ya kan? Nah, itu dianggap sebagai suku sendiri-sendiri. Jadi, ini diturunkan sendiri. Jadi 10x. Ditambah, nah yang ini diturunkan dilihat sebagai perkalian UV. Karena ini U-nya, ini V-nya. Gitu. Nanti kalau udah biasa menurunkan, nanti ini turunannya 3 kali 2x plus 4 ditambah 3x kali 2. Nah, ini adalah punya dia sendiri nih. Gitu. Ya. Nah, terus tambah lagi dengan yang ini, diturunkannya secara tadi. 5-nya turun ke depan, kali 2x pangkat 3 ditambah 8, ini dipangkatkan 4, dikalikan dengan 6x pangkat 2. Nah, ini punyanya ini hasil turunannya. Gitu. Jadi, ngebedainnya gimana? Ya, dilihat aja, itu operasinya tuh operasi apa. Kalau penjumlahan pisah-pisahin aja, masing-masing punya turunan sendiri-sendiri kayak gini. Gitu. Terus setiap suku ini, oh ini mah biasa, langsung turunin. 5x pangkat 2 jadi 10x. Kemudian yang suku keduanya ini, oh ini perkalian nih, fungsi perkalian. Jadi diturunkannya secara yang tadi, aturan perkalian. Terus yang ini, oh ini nih harus diturunkan secara berantai. Berarti harus ini turunin sendiri. Gitu. Paham nggak?
Kalau masih bingung, tanyain aja coba. Yang tengah masih rada bingung, Kak. Oke, yang tengah itu kan 3x plus 2x plus 4 kan? 3x kali 2x plus 4 misalnya. Ya, ini sebagai U, yang ini sebagai V. Gitu. Jadi kan berupa perkalian U kali V kan, yang kalau diturunkan, kalau Y sama dengan UV diturunkan U aksen V plus U V aksen. U aksennya 3, V aksennya 2. Jadi 3 kali 2x plus 4 ditambah U-nya 3x kali 2. Gitu. Sama kan sama yang di atas. Oke, Kak. Terima kasih. Ada yang masih bingung nggak? Jadi cara ngebedainnya gimana ya tergantung soalnya. Lagi ngomongin pembagian apa perkalian atau pemangkatan. Ya, mau apa tadi, ada yang manggil ya? Kak, itu yang 3x ditambah 4 itu nggak disederhanain lagi ya, Kak? Bisa. Kalau mau disederhanain dulu juga sama aja sih. Boleh. Kalau mau disederhanain apa kan jadi 6x pangkat 2 tambah 12x kan. Jadi apa? Turunannya. Kalau dituruninnya jadi 12x plus 12. Ya kan? Sama aja. Ini nanti kalau disederhanakan 6x plus 12 tambah 6x. 12x plus 12. Ini kan lagi mencontohkan, maksud aku tuh nggak mesti pakai UV sih. Kalau ini memang mau disederhanakan dulu nggak apa-apa. Itu cuman mau lagi mencontohkan aja kalau ada fungsi yang campur-campur gitu. Oke, Kak, terima kasih. Kalau misalnya soalnya pengurangan pakainya yang ini nggak, yang U aksen kali V dikurang U. Apa sih dikurang U? Oh, enggak ya? Nih, enggak. Nih, penjumlahan pengurangan itu pakainya yang paling atas. Langsung aja ini, masing-masing diturunkan sendiri-sendiri. Kalau perkalian, ini kan perkalian nih. Nah, pakailah ini gitu. Terus ini pembagian, ya udah pakailah ini. Jadi mau pakainya pakai apa tergantung soalnya lagi operasi apa gitu, di fungsinya ada operasi apa gitu. Kalau pengurangan ya misalnya nih ya, pengurangan nih. Fx sama dengan 6x pangkat 5 dikurangi 4x pangkat 3 gitu. Ini kan pengurangan kan? Ya tetap ini dilihatnya sebagai masing-masing, ini sendiri diturunkan sendiri-sendiri. Gitu. Fx-nya 30x pangkat 4 dikurangi ini yang kuning sebelah kanan turunkan sendiri 12x pangkat 2. Gitu. Masing-masing kan sendiri-sendiri. Tahu nggak? Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kalau misalnya ini gimana? 4x pangkat min 3 ditambah 3x pangkat min 2. Aksen x-nya apa? Min 12 plus min 6. Min 12, x-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Min 2 apa pangkat 2 ya bisa. Min 4 dikurang 1. Min 3 kan. Asalnya kan min 3. Mulanya kan min 3. Oh iya. Dikurang 1. Kan pangkatnya harus dikurang 1. Terus sebelahnya apa? Min 6 x pangkat min 3. Bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Oke. Lagi ya. Ini bentuk yang lain lagi. 1 per x plus 5 aja. Turunannya gimana?
0/0 bukan? Enggak dong. Itu jadinya X pangkat min 1 bukan Kak? Gimana? Bu, apa dijadiin pangkat dulu jadinya X plus 5 pangkat min 1. Boleh. Cara pertama ya, dilihat sebagai X plus 5 dipangkatkan min 1. Ini cara paling gampangnya. X plus 5 dipangkatin min 1. Jadi, F aksen X-nya min 1 kali X plus 5 pangkatin min 2, karena min 1 dikurangin 1, dikalikan dengan 1. Satunya yang terakhir itu dari turunan dari X plus 5 adalah 1. Jadi, F aksen X-nya min 1 per X plus 5 pangkat 2. Itu. Ini cara pertama. Bisa dilihat sebagai X plus 5 dipangkatin min 1. Nah, cara kedua dengan melihat sebagai U per V. Jadi si Fx 1 per X plus 5 ini dilihat sebagai U per V. U-nya adalah 1, V-nya X plus 5. Jadi, U aksennya, karena U-nya konstanta kan 0 ya, 1 kan, diturunin 0 kan. Terus V-nya kalau diturunin 1. Jadi, pakai U per V. F aksen X-nya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi F aksen X-nya U aksennya 0 kali V, ini enggak aku tulis ya, V-nya mau ditulis juga apa. X plus 5 V-nya dikurangi dengan U-nya 1 kalikan dengan V aksennya 1 per V kuadrat. X plus 5 pangkat 2. Jadi F aksen X-nya ini yang di sini itu 0 kan. 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 ya min 1. Min 1 per X plus 5 pangkat 2. Itu. Jadi pasti hasilnya sama. Tuh, atas ini min 1 per X plus 5 pangkat 2. Yang bawah juga sama. Tuh. Paham nggak? Contoh lagi ya. Misal Fx sama dengan 2 per X kuadrat min X plus 7 misalnya. Kalau mau dilihat sebagai 2 kali X kuadrat min X plus 7, harus pangkat min 1. Itu. Terus turunannya 2 kali, nih turun ke depan min 1 kali X kuadrat min X plus 7 pangkat min 2, karena min 1 dikurangi 2 kan. Terus dikalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam situ. Yang di dalam situ turunannya 2X min 1. Jadi F aksen X-nya nanti ini kali ini. Min 2 kali 2X min 4X. Min 2 kali min 1 plus 2. Dibagi dengan X kuadrat min X plus 7 dipangkatin 2. Itu kalau dilihat sebagai X kuadrat min X plus 7-nya pangkatin min 1. Kalau pakai UV, ya tinggal dimisalkan aja. U-nya sebagai 2, jadi U aksennya 0, V-nya X kuadrat min X plus 7, jadi V aksennya 2X min 1. Tuh. Nanti F aksen X-nya seperti biasa kalau pembagian U aksen V min U V aksen per V kuadrat. X-nya U aksennya 0 kali V-nya X kuadrat min X plus 7
dikurangi U-nya 2. V aksennya 2X min 1 per V kuadrat. X kuadrat min X plus 7 pangkat 2. Tuh. Jadi F aksen X-nya ini 0 kan? 0 dikurangin ini. 0 dikurangi 4X min 2 dibagi dengan X kuadrat min X plus 7 pangkat 2. Atau min 4X plus 2 per X kuadrat min X plus 7 pangkat 2. Tuh, sama kan? Antara yang cara 1 sama cara 2 sama. Bentar. Misalnya Fx gitu. Misalnya itu. Turunannya gimana? Ini dilihatnya sebagai apa dulu? Secara keseluruhan berarti sebenarnya nih fungsinya apa? Fungsi yang U per V itu, Kak. Iya, U per V ya. Pembagian. Pembagian. Jadi dilihat Tapi dulu ini. Kenapa? Tapi yang diselesaikan yang pertama yang atasnya dulu. Sorry, kurang jelas suaranya. Ini kan dilihat sebagai fungsi pembagian. Terus tapi yang di atasnya dulu yang di Iya, pokoknya ini kan pembagian kan. Ini lihat sebagai U per V kan gitu. Nanti kita nyari U aksennya pakai cara yang tadi kan, pakai aturan rantai itu. Jadi turunan U-nya 3 kali 2X plus 5 pangkat 2 dikalikan dengan turunan dari 2X plus 5 adalah 2. Terus V aksennya turunan dari X plus 2 adalah 1. Baru. Kemudian cari F aksen X-nya. Aksen X-nya, U aksen, yaitu ini 2 sama 3-nya kaliin aja ya. 6 kali 2X plus 5 pangkat 2 U aksen V. V-nya X plus 2. Dikurangin U-nya 2X plus 5 pangkat 3 dikali V aksen. V aksennya 1. Dibagi dengan V pangkat 2. V-nya X plus 2. Dipangkatin 2. Jadi F aksen X-nya sama dengan, ini 6-nya kaliin dengan X plus 2 ya. Jadi 12X plus, 12X lagi. 6X plus 12. Kali 2X plus 5 pangkat 2. Dikurangi dengan 2X plus 5 pangkat 3. Nah, ini ada pangkat 2, ini ada pangkat 3. Jadi, kalau mau disederhanakan langsung, ini pangkat 2, pangkat 1 aja. 1 terus 2X plus 5, ini pangkat 2-nya di belakang. Itu. Nah, terus kayak tadi tuh, ibaratnya dikeluarin gitu. X-nya, 6X plus 12 dikurangi dengan 2X plus 5 dikalikan dengan 2X plus 5 dipangkatin 2. Bagi X plus 2 pangkat 2. Jadi F aksen X-nya yang di dalam kurung siku 6X plus 12 min 2X min 5 kali 2X plus 5 pangkat 2. Per X plus 2 pangkat 2. Jadi F aksen X-nya adalah 4X plus 7 kali 2X plus 5 pangkat 2 per X plus 2 dipangkatin 2. Itu. Oke. Bentuk terakhir nih. Ini Fx sama dengan akar dari 3X plus 4 gitu misalnya. Kira-kira
menurunkan bentuk akar gimana nih? Akarnya diubah dulu jadi bilangan pangkat, Kak. Kalau pangkat berarti gimana jadinya? Fx-nya bentuknya gimana jadinya? Fx sama dengan apa? Plus 4 setengah. Ya, 3x plus 4 dipangkatkan setengah. Terus turunkannya, ya karena ini bentuk pangkat kan, jadi setengahnya turunin ke depan. 3x plus 4 dipangkatin setengah dikurang 1, itu min setengah. Terus dikalikan lagi dengan turunan yang berada di dalam tanda kurungnya, yaitu turunan si 3x plus 4-nya. Itu 3. Jadi fx-nya 3/2 kali 1/3x plus 4 pangkat setengah, atau 3/2 akar 3x plus 4. Ini f aksen ya, udah f aksen. Yang bingung coba ditanyain aja, silakan ditanyain. Kalau yang udah paham, coba ngerjain yang ini. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat plus 6x. Gitu. Turunannya apa? Pangkatnya jadi 1/3, Kak. 2x kuadrat plus 6x. Ya, Pangkat 1/3. pangkatnya jadi 1/3. Benar. Sok dilanjutin. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain hitung, ini ada yang nanya dulu nih. Kak, itu yang akhirnya setengah, kok jadi positif? Awalnya kan min setengah. Ini kan ya, di baris ini ya. Dari sini ke sini kan. Nah, itu tuh sifat di perpangkatan. Kalau ada A pangkat min N, itu sama aja dengan 1/A pangkat N. Gitu. Jadi ini pangkat min setengah, jadi 1/3x plus 4-nya pangkat setengah. Nah, tanda negatifnya ya memang harus hilang. Tuh, karena sifatnya seperti itu. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Gitu. Adakah yang udah dapat f aksen X yang sebelah kanan? Udah dapet, Kak. Apa jawabannya? Kalau udah dapat apa? 1/3 dikali 2x pangkat 2 ditambah 6x dikali 4x tambah 6. Sorry, jangan cepat-cepat. 1/3 pangkat berapa nih? 1/3 dikali 2x pangkat 2 ditambah 6x dikali 4x tambah 6. Kali 4x tambah 6. Gini. Ya. Oke. Yang lain gimana? Ini ada yang jawab begini. Ada yang lain nggak? Ini aku bilang masih belum tepat ya jawabannya. Masih ada yang kurang. 2x kuadrat plus 6x-nya ada pangkat min 2/3. Ya, benar. Di sini harusnya, di sini nih, ya harusnya ada pangkat min 2/3. Dari mana min 2/3-nya? Dari 1/3 dikurangin 1. 1/3 dikurangin 1. Itu 1/3 dikurangi 3/3 kan? Jadi min 2/3 gitu. Nah, ini baru benar kalau kayak gini. Tuh. Jadi jawabannya yang ini. Nah, kalau mau dijadikan ke bentuk pecahan, f aksen X-nya menjadi 4x plus 6/3 akar pangkat 3 dari 2x kuadrat plus 6x dipangkatin 2. Tuh. Ada yang mau ditanyain?
mau nanya yang tadi Kak, yang fungsinya kurung siku itu apa Kak? Asal usulnya gitu Kak. Yang ini, Iya. ini. Oke. Ini nih kan yang biru nih ya. Yang biru kan ada yang sama tuh. 2x plus 5 pangkat 2. Nah, itu dikeluarin nih. Di situ, keluarin. Jadi yang di dalam tanda kurung siku itu yang ini. 6x plus 12 sama 2x plus 5. Nah, karena di sini tandanya negatif, di sini ikut tanda negatif. Gitu. Tapi harus dikurungin. Harus ada tanda kurungnya di sini. Nah, ini harus ada tanda kurungnya. Itu. Kalau dibalikin lagi nih ya, kalau dikaliin lagi, tuh. Salah. Mana itu? Ini. Nah, ini tuh yang ini kan. Terus kalau yang ini, tuh yang ini kan. Paham nggak? Oh iya Kak, paham Kak. Terima kasih. Oke. Ini ya. Soal terakhir dari saya. Fx sama dengan 5 per akar dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Turunannya apa? Dari awal dulu. Yang awal banget. Yang dilakukan apa? Bentuk U per V boleh. Itu bentuk U per V boleh. Jadi nggak mesti pakai U per V atau mesti pakai dijadiin pangkat. Nggak mesti ya. Jadi terserah yang menurut kalian lebih mudah aja. Oke, kalau bingung kita bahas sama-sama. Yang pertama, mau pakai apa dulu nih? Pakai U per V apa mana? Karena ini bisa dua cara kan. Menurut kalian lebih mudah yang mana? Oke, misalnya mau pakai U per V ya. Ini sebagai U-nya. Ini sebagai V-nya. Jadi U-nya 5, V-nya X kuadrat plus 3X min 5 dipangkatin setengah. Tuh. Jadi U aksennya 0 dan V aksennya setengah kali X kuadrat plus 3X min 5 pangkat min setengah dikalikan dengan 2X plus 3 karena turunan dari X kuadrat plus 3X min 5-nya. Terus jadinya F aksen X-nya U aksen 0 kali V-nya akar dari X kuadrat plus 3X min 5 dikurangin dengan U-nya 5 kali V aksen. V aksennya setengah kali 2X plus 3 kali X kuadrat plus 3X min 5 pangkat min setengah. Tuh. Dibagi dengan akar dari X kuadrat plus 3X min 5 dipangkatin 2. Itu. F aksen X-nya sama dengan ini 0. 0 dikurangin ini sepanjang ini. Ya negatif dari itu kan. Jadi 5 per 2 kali 2X plus 3 kali X kuadrat plus 3X min 5 pangkat min setengah dibagi dengan, nah yang di bawah ini kan bentuk akar yang dipangkatkan 2. Jadi akarnya hilang. Jadi tinggal X kuadrat plus 3X min 5-nya aja. Gitu. Nah sekarang yang ini karena pangkatnya negatif, itu bisa ditulis di bawah supaya pangkatnya nggak jadi negatif lagi. Jadi 5 kali 2X plus 3 dibagi 2 kali X kuadrat plus 3X min 5
dikali dengan akar dari X kuadrat plus 3X min 5. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak ada, Kak. Yang lain gimana? Udah capek ya? Oke, kalau cara satunya gimana? Oke, cara satunya, bentar ya. Cara satunya ini dilihat sebagai, diubah dulu nih bentuknya. Fx-nya jadi 5 kali X kuadrat plus 3X min 5 pangkat min setengah. Karena ini sama aja dengan 5 per X kuadrat plus 3X min 5 pangkat setengah kan. Nah, terus karena jadi naik, pangkatnya jadi negatif. Nah, baru F aksen X-nya 5 kali min setengahnya turunin ke depan, min setengah, itu. Terus X kuadrat plus 3X min 5 pangkat min setengah dikurangin 1. Min setengah dikurangin 1. Sama aja dengan min setengah dikurangi 2/2. Atau min 3/2. Tuh. Ini min 3/2 pangkatnya. Dikalikan lagi dengan turunan dari X kuadrat plus 3X dikurang 5. Jadi 2X plus 3. Disederhanakan lagi. Tuh. Ini kumpulin ya, yang ini. Bentar, tadi ada tanda negatifnya ya, ketinggalan ini. Ini tanda negatifnya ketinggalan. Karena kan ini tadi 0 dikurangin yang panjang itu. Nah, ini dikumpulin nih, jadi satu nih. Jadi min 5/2 kali 2X plus 3. Nah, terus yang ini, yang pangkat min 3/2, itu bisa dituliskan di bawah. Jadinya X kuadrat plus 3X min 5 dipangkatin 3/2. Atau min 5/2. Ini ada 2X plus 3-nya di atas. Nah, yang bawah ini, kalau mau biarin pangkat 3/2 boleh. Tapi kan pangkat 3/2 itu sama aja dengan 1/2 kan. Jadi sama aja dengan X kuadrat plus 3X min 5 pangkat 1 dikalikan dengan X kuadrat plus 3X min 5 pangkat setengah. Gitu. Jadi sama aja kayak gitu. Jadi X kuadrat plus 3X min 5 pangkat 1 kali X kuadrat plus 3X min 5 pangkat setengah. Ini sama. Nanti min 5, bentar ya, min 5 kali 2X plus 3 per 2X kuadrat plus 3X min 5. Nah, yang bagian sininya masukin tanda akar. Gitu. Jadi itu hasil akhirnya. Nah, sama kan dengan yang di atas? Ada pertanyaan nggak? Oke, yang lain gimana? Ada yang bingung? Oke, kalau dari kalian nggak ada pertanyaan dari aku, mungkin cukup itu sih